Yoho, apa kabar nakama semuanya? Manga One Piece berjalan sangat seru. Ya, tidak perlu diragukan lagi. Manga ini selama berminggu-minggu, selama bertahun-tahun selalu berada di peringkat pertama. Meski terkadang kita digambarkan karakter yang tidak karuan di manga One Piece, seperti badan yang kecil namun memiliki kepala yang besar, lalu kaki kecil dan badan besar, ataupun kebalikannya. Namun meski begitu, One Piece adalah satu-satunya manga yang lebih mudah untuk menghafal setiap karakter-karakter baru yang ada di manga ini. Ya, jika tidak dengan cara-cara unik seperti itu, rasanya sulit bagi kita untuk menghafal setiap karakter yang ada di manga One Piece. Mengingat manga ini sudah berjalan lebih dari 1000 chapter, dan sudah ratusan karakter tercipta dalam manga ini. Sehingga sekarang, hal yang akan kita bicarakan adalah mengenai mimpi Monkey D. Luffy. Jadi, selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Mimpi, ya, itu adalah pondasi dari sebuah cerita. Bukan hanya cerita fiksi, melainkan dalam kehidupan nyata, mimpi merupakan pondasi kita untuk bergerak. Yang menjadikan kehidupan menjadi menarik adalah karena kita memiliki kesempatan untuk bangun dan mewujudkan mimpi kita. Meski terlihat berat dan terasa sangat melelahkan, kita harus tetap menjalankan dengan penuh semangat dalam menggapai mimpi kita. Kembali pada mimpi dalam manga One Piece. Mimpi atau tujuan Monkey D. Luffy yang benar-benar terlihat dalam manga ini adalah ia memiliki tujuan untuk memiliki bajak laut yang melebihi Akagami no Shanks. Luffy memiliki impian menjadi raja bajak laut, dan Luffy juga ingin menjadi orang yang paling bebas di dunia. Menurutnya, raja bajak laut adalah orang yang paling bebas di dunia, sehingga tiga mimpi tersebut saling berkaitan satu sama lain. Tapi ada satu mimpi yang saat ini masih dirahasiakan oleh Eiichiro Oda. Kami yakin nakama masih ingat, yakni ketika Luffy mendeklarasikan mimpinya kepada Ace serta Sabo, yang mana pada awalnya mereka tercengang, namun pada akhirnya mereka tertawa terbahak-bahak dan mengatakan bahwa itu adalah hal yang bodoh. Hal ini juga pernah digambarkan pada Roger, Shirohige, serta Oden, di mana ketika Roger mengatakan tentang mimpinya itu, reaksi kedua orang yang mendengarnya pun sama persis seperti ketika Luffy mendeklarasikan mimpinya. Sehingga sekarang, apa sebenarnya mimpi yang dibicarakan oleh Luffy ini? Pembicaraan mengenai mimpi Luffy yang satu ini sudah sering dibicarakan oleh orang banyak. Bahkan mungkin kami sudah pernah membahasnya beberapa kali. Dan seperti nakama ketahui, kami adalah orang yang terus-terusan penasaran. Dan setiap kami penasaran, kami menginginkan jawaban yang baru di setiap misteri yang sedang kami teliti. Mimpi yang membuat orang lain tertawa. Di One Piece chapter 1000 itu adalah chapter di mana ketika Yamato menceritakan pertemuannya dengan podcast di Ace. Waktu itu Ace berkata bahwa itu adalah mimpi terakhir adikku. Yap, dan Ace sebelum memberitahu mimpi terakhir Luffy pada Yamato itu, ia melarang Yamato untuk mentertawakannya karena Ace percaya bahwa Luffy pasti bisa melakukannya. Sehingga mimpi yang dikatakan oleh Luffy dan Roger sama ini adalah mimpi terakhir dari karakter utama saat ini. Sehingga bisa dibilang ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Sehingga pertanyaannya lagi, apa sebenarnya mimpi ini? Dulu kami sempat berpikir bahwa itu adalah mimpi menjadi raja bajak laut atau menjadi orang paling bebas di dunia. Tapi setelah kami pikir-pikir lagi, bukankah di era saat ini banyak orang ingin menjadi raja bajak laut? Bukankah banyak dari mereka ingin menjadi orang yang bebas? Sehingga karena itulah ada banyak bajak laut di era sekarang. Sehingga seharusnya mimpi seperti itu merupakan mimpi yang umum dan tidak mungkin untuk ditertawakan jika ada yang mendengarnya. Sehingga jika bukan itu, lalu apa mimpi yang dimaksud ini? Menurut kami, poin besarnya adalah dari logika yang biasa kita temui. Banyak para motivator mengatakan bahwa mimpi kita belum besar jika belum ditertawakan oleh orang-orang. Sekarang mari kita bertanya, kenapa mimpi kita ditertawakan oleh orang-orang? Kebanyakan mereka mentertawakan mimpi yang besar adalah
karena orang-orang menganggap mimpi itu mustahil untuk dicapai. Yang karena itulah pada awalnya mereka cenderung bereaksi tertawa. Sehingga bagaimana? Mimpi yang dimaksud oleh Roger dan Luffy ini adalah mimpi yang benar-benar besar, sehingga terlihat seperti mustahil, dan ketika orang mendengarnya, orang-orang cenderung menganggap mimpi ini sebagai mimpi yang kekanak-kanakan, yakni mimpi untuk membuat semua orang menjadi bebas. Ya, sekarang mari kita bahas secara merinci tentang mimpi membuat semua orang menjadi bebas. Salah satu pondasi cerita One Piece adalah kebebasan. Secara tidak langsung, Eiichiro Oda benar-benar menekankan sebuah kebebasan dalam manganya, mulai dari awal cerita hingga hari ini. Sekarang mari kita lihat pada kasus kru yang direkrut oleh Monkey D. Luffy. Hampir dari semua kru Monkey D. Luffy, terutama Sanji, Nami, Chopper adalah orang-orang yang dibantu oleh Luffy untuk membuat mereka bebas memilih jalan yang mereka pilih. Seperti yang kita ketahui, pada kasus Nami, ia terkurung dalam tanda kutip cengkraman Arlong, yang kemudian Luffy turun tangan dan Nami bisa terbebas dari cengkraman Arlong. Kemudian di arc Thriller Bark, Luffy membantu untuk membebaskan mereka yang bayangannya direnggut oleh Gekko Moria. Di kerajaan Alabasta, Luffy membantu membebaskan sebuah kerajaan yang hampir diambil alih oleh seorang Shichibukai bernama Crocodile. Ya, secara spesifik, di Alabasta, Luffy menyelamatkan sebuah kerajaan dari perang saudara yang diakibatkan oleh Crocodile. Di kerajaan Dressrosa, Luffy menyelamatkan warganya dari seorang raja palsu yang bernama Doflamingo, yang waktu itu Doflamingo masih menjabat sebagai seorang Shichibukai. Dan saat ini di Wano Kuni, Luffy sedang memperjuangkan sebuah negara yang dijajah oleh seorang diktator kaisar lautan bernama Yonko Kaido. Sebuah negeri yang pada awalnya sangat hijau, sangat tentram, makmur dan damai ini berubah menjadi pabrik senjata, berubah menjadi negeri hitam karena ulah dari Yonko Kaido. Luffy juga menyelamatkan warga kerajaan Fishman Island dari tangan Horde Jones dan kawan-kawan. Ya, jika dibandingkan, dalam manga ini ada sebuah mimpi atau ada sebuah tujuan yang secara terang-terangan diperlihatkan dan malah ditertawakan, yakni pada kasus ketika kru topi jerami berniat untuk menggapai sebuah negeri dongeng bernama Skypiea. Waktu itu, Luffy benar-benar ditertawai oleh Bellamy, dan kita semua tahu bahwa negeri di atas awan memang hal yang sangat konyol. Hal itu terlihat sebuah fantasi. Dan ya, pada kenyataannya, Luffy mampu terbang ke langit dan melihat dengan mata kepalanya sendiri sebuah pulau Skypiea. Dan kita semua tahu, sesuatu yang berbau fantasi adalah hal yang dekat dengan anak kecil, karena imajinasi anak kecil terlalu luas dan biasanya belum bisa melihat dengan mata kenyataan. Sehingga inilah mengapa Shirohige berkomentar pada mimpi yang dikatakan oleh Goldie Roger, bahwa mimpi Roger terlalu kekanak-kanakan, yakni karena mimpi yang ingin digapai adalah sebuah mimpi yang mustahil, sebuah mimpi yang bersifat fantasi. Ya, jika dipikir-pikir, memangnya bisa membuat seluruh dunia menjadi sesuatu yang bebas merupakan hal yang konyol. Membebaskan diri sendiri dari jeratan kenyataan saja terkadang sulitnya setengah mati. Oh ya, masih ada satu hal lagi yang bersifat fantasi dalam dunia One Piece. Banyak orang belum percaya akan keberadaan One Piece, yang karena itulah Usopp sampai-sampai bertanya pada Rayleigh apakah One Piece itu ada atau tidak. Dan yang karena itulah Shirohige mengatakan dengan jelas kepada dunia bahwa One Piece itu benar adanya. Dan diceritakan dalam dunia One Piece bahwa ketika Ace dan Kid berlayar untuk menggapai One Piece, mimpi mereka sempat ditertawakan oleh orang-orang. Ya, secara singkatnya, Luffy berniat membebaskan semua orang. Ia tidak memandang siapapun. Buktinya, ia membebaskan Yamato dari jeratan borgol di tangannya, yang mana Luffy belum 1 jam mengenal Yamato waktu itu. Yamato hanyalah mbak-mbak yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.